Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari Sekolah Pasca Sarjana UIK, jurusan Teknologi Pendidikan akan menjelaskan desain interseksional penggunaan internet oleh anak-anak di era digital. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena bertepatan dengan momen PJJ di mana kejadian cybercrime pada anak-anak mulai marak terjadi. Nah, model yang kami gunakan adalah model EDI. Dalam model EDI ini terdapat 5 tahapan yang harus kita lakukan sebelum pembelajaran dilakukan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah analisis masalah. Dalam analisis masalah, kita sebagai pendidik perlu mencari tahu permasalahan yang terjadi saat ini. Nah, kelompok kami menganalisis terdapat 6 masalah yang terjadi di era digitalisasi tentang penggunaan internet oleh anak-anak. Yang pertama adalah penggunaan gadget yang semakin sering bertepatan dengan PJJ. Yang kedua, maraknya cybercrime pada anak-anak. Karena PJJ sedang dilakukan, sehingga penggunaan gadget jadi semakin intens. Nah, peluang terjadinya cybercrime pun semakin tinggi. Nah, yang ketiga, informasi yang diakses tidak terbatas dan muncul informasi negatif dalam iklan pembelajaran daring. Nah, iklan-iklan yang muncul dalam gadget tidak bisa disortir sehingga hal ini bisa menyebabkan iklan-iklan yang negatif dapat diakses tanpa sengaja oleh peserta didik. Yang keempat, kurangnya edukasi kepada anak tentang bahaya internet dan jenis-jenis cybercrime. Orang tua maupun guru tidak kurang memahami tentang apa itu cybercrime. Nah, sehingga ketika anak-anak menggunakan gadget, tidak adanya edukasi dari orang tua maupun guru tentang bahayanya cybercrime. Yang keempat, minimnya pengawasan dari orang tua. Ketika anak-anak menggunakan gadget di rumah, orang tua membebaskan anak untuk menggunakan gadget selama masa PJJ. Namun hal ini menyebabkan anak-anak lost control tanpa pengawasan. Yang keenam, kurangnya sosialisasi undang-undang perlindungan anak. Nah, ada undang-undang yang melindungi anak-anak, namun banyak orang tua yang kurang memahami apa itu perlindungan anak. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ibu Ida Faridah. Terima kasih Bu Hadijah. Langkah selanjutnya dalam penggunaan internet oleh anak-anak di era digitalisasi yaitu desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran ini perlu kita ketahui ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita pahami. Yang pertama adalah memberikan pemahaman mengenai dampak negatif penggunaan internet. Nah, di sini Bunda dan Ayah harus tahu bagaimana mengarahkan si anaknya dalam penggunaan internet. Seperti apa negatifnya dan apa positifnya. Yang kedua adalah membangun kepedulian orang tua dan guru untuk memberikan pendampingan dan pengawasan. Nah, sebagai ayah bunda, kita harus bisa memberikan pendampingan dan pengawasan ketika anak-anak kita melihat atau menggunakan gadget yang sekarang sedang ada dalam pembelajarannya. Yang ketiga, membiasakan anak-anak menggunakan internet dan mengakses konten yang positif. Nah, seperti apa itu yang positif dan apa yang negatifnya? Nah, ini sebagai orang tua atau bunda dan ayah harus bisa membiasakan anak itu melihat konten-konten yang positif. Kemudian, dalam strategi dan metode pembelajaran, kita juga harus tahu apa itu strategi pembelajarannya dan seperti apa metodenya. Nah, ada 3 strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dalam EDI ini. Yang pertama adalah strategi pembelajaran secara daring atau online. Nah, di sini daring sedang kita laksanakan pada PJJ ini. Kenapa? Karena pada saat ini emang kita tidak boleh keluar, akhirnya adanya daring atau online. Kemudian tatap muka. Nah, tatap muka ini bisa dilakukan di mana dan kapanpun. Yang ketiga, yang berikutnya adalah mandiri, dan biasanya untuk mandiri dan kombinasi ketiganya ini bisa kita laksanakan dalam strategi dan metode pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran EDI. Nah, ini metode pembelajaran EDI yang sekarang saya
pakai sekarang, yaitu metode yang mengarahkan dalam pembelajaran. Seperti apa dan bagaimana, setelah prosesnya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Yang ketiga adalah presentasi. Nah, di sini presentasi dalam pembelajaran atau dalam memberikan pembelajaran dengan strategi dan metode pembelajarannya adanya presentasi, demonstrasi, diskusi, kuis, dan prakteknya. Nah, di sini peran serta orang tua dalam pembelajaran ini harus bisa memberikan arahan yang baik kepada anaknya. Selanjutnya, dalam desain kurikulum. Nah, di sini desain kurikulum ada 4 yang dilaksanakan dalam pendesainan kurikulum menurut Edi. Menurut Edi, yang pertama adalah dampak negatif internet. Nah, dampak negatif internet bagi siswa atau bagi pendidik dan bagi anak didik itu ada dampak negatif yang harus kita ketahui dan kita arahkan, ya. Seharusnya seperti apa dan jangan melakukan seperti ini karena maraknya konten-konten yang negatif di dalam internet. Kemudian pentingnya pengawasan dari orang tua dan guru. Nah, di sini peran orang tua dan guru dalam melaksanakan pembelajaran daring atau online itu harus benar-benar kita awasi oleh orang tua dan guru. Karena ketika pembelajaran berlangsung kadang-kadang muncul konten-konten yang tidak baik atau tidak seharusnya muncul, kemudian ada muncul dengan tiba-tiba. Berikutnya jenis-jenis cybercrime. Nah, di sini kejahatan-kejahatan yang kita lihat di televisi atau apa ini dengan adanya internet ini kadang-kadang siswa juga melihat secara langsung. Kemudian keterbukaan atau komunikasi anak dengan orang tua dan guru. Nah, seperti apa orang tua dan anak, adanya komunikasi yang baik terhadap anak, dan bagaimana seharusnya orang tua itu memberikan arahan kepada anak. Nah, ini kita harus adakan saling keterbukaan. Kemudian langkah ketiga, nah dalam langkah ketiga atau pengembangan ini akan dijelaskan oleh teman saya kepada Bu Lia, silahkan. Baik, terima kasih Bu Ida. Oke, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bu Guru semuanya. Nah, ini adalah langkah ketiga dari pengembangan EDI. Yang langkah ketiga ini adalah tentang pengembangan. Oke, ada beberapa langkah yang harus disiapkan oleh guru atau orang tua ketika ingin melakukan persiapan pembelajaran. Yang pertama adalah publikasi pembelajaran dengan memanfaatkan sosial media. Nah, jadi ini ketika pembelajaran akan dilangsungkan, boleh juga nih memanfaatkan media sosial, tapi untuk hal yang positif ya tentunya. Lalu yang kedua, bagaimana menyiapkan materi yang sesuai dengan sasaran peserta. Jadi materi-materi atau konten-konten apa yang harus disiapkan untuk peserta didik agar tepat sasaran, sesuai dengan kelasnya, sesuai juga dengan usianya. Lalu yang ketiga, mempelajari kebiasaan yang akan disampaikan kepada peserta. Artinya, jadi kebiasaan-kebiasaan yang harus disiapkan oleh peserta sebelum memulai pembelajaran ini seperti apa? Dipelajari dulu kesiapannya. Misalnya, kalau misalnya apakah di waktu pagi hari, siang hari, atau malam hari. Nah, ini yang harus disiapkan oleh bu guru ataupun ayah bunda selama ada di rumah. Lalu yang keempat, menentukan hasil dan mengevaluasinya. Jadi setelah pembelajaran disiapkan, jangan lupa dilihat juga hasilnya, terus kemudian bagaimana bu guru untuk menentukan evaluasinya nanti seperti apa. Oke, itu tadi persiapan langkah ketiga. Lalu yang langkah keempatnya adalah implementasi. Nah, di implementasi ini ada langkah-langkah yang harus bu guru siapkan, yaitu ada 2 tahapannya. Yang pertama yang disiapkan adalah penyampaian materi pembelajaran. Jadi pada saat implementasi, bu guru juga harus bisa menyiapkan bagaimana ingin mempersiapkan materi yang sesuai dengan anak-anak dengan tema penggunaan internet tentunya, untuk supaya hal positif dan hal negatif tadi anak-anak bisa dapat menyerap ilmu yang ibu guru ketika ingin disampaikan. Lalu yang kedua, monitoring pelatihan. Jadi ketika sudah dilaksanakan, terus kemudian diimplementasikan, jangan lupa ayah bunda dan bu guru juga memonitoring anak-anak juga dalam pelaksanaannya.
Nah, ini tadi 2 tahapan implementasi. Nah, yang terakhir adalah tahapan yang kelima, yaitu langkah yang kelima adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini juga sama, ada beberapa langkah, yaitu ada 3 langkah evaluasi. Yang pertama adalah merencanakan evaluasi untuk mengukur keberhasilan. Artinya, Bu Guru dan Ayah Bunda merencanakan kapan akan dilaksanakan evaluasi ketika sudah diimplementasikan tadi. Jadi apakah evaluasinya ingin dilaksanakan seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali ya. Terus kemudian bisa mengukur tingkat keberhasilan dari materi yang tadi disampaikan. Lalu yang kedua, bagaimana melaksanakan evaluasinya? Misalnya apakah lewat wawancara, apakah bisa lewat tes gitu ya. Jadi tapi diberikan kebebasan anak-anak untuk memilih pada saat ingin melaksanakan evaluasi kegiatan tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan monitoring setelah pembelajaran. Tadi sudah diberikan materi tentang bagaimana penggunaan internet kepada anak-anak, terus kemudian dimonitoring nih anak-anaknya setelah pembelajaran tadi. Dia benar nggak melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arahan guru atau ayah bunda selama masa PJJ hari ini. Oke, baik, itulah Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, di mana materi tentang penggunaan internet oleh anak di era digitalisasi tadi telah disampaikan. Jadi ada 5 tahapan proses ADI ini. Yang pertama tadi ada analisa masalah, yang kedua ada desain pembelajaran, yang ketiga ada pengembangan pembelajaran, yang keempat ada implementasi, dan yang terakhir adalah tentang evaluasi. Baik, Bapak Ibu guru, Ayah Bunda semua, jangan lupa ya di like, komen, subscribe, dan share video ini supaya bisa bermanfaat untuk Ayah Bunda dan Ibu guru semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum.